Selamat pagi teman-teman semua, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali ya, dengan saya Yudhya Antareksa, fasilitator Anda dalam pembelajaran online yang dipersembahkan oleh edubisnis.net, penyedia online learning manajemen pertama di Indonesia ya, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang banyak kepada Anda para pelanggannya. Jadi dalam modul kali ini, dalam kesempatan kali ini kita akan bicara sebuah tema yang sangat penting untuk membangun kebesaran sebuah bisnis, yakni mengenai managing customer service atau juga lazim disebut sebagai service excellence. Ya. Karena Peter F. Drucker pernah mengatakan bahwa salah satu tugas pokok dari sebuah bisnis itu to create customers. Ya, kalau tidak ada pelanggan ya bisnisnya mati, Mas ya. Kalau pelanggannya tidak datang lagi ya pelan-pelan bisnis Anda bisa collapse. Ya, karena the first thing yang generate revenue buat bisnis Anda itu ya pelanggan, Mas. Karena itu kita harus mengelola pelanggan dengan excellent, dengan prima, dengan apa yang kita sebut sebagai service excellence. Ya. Jadi your customers is your blood, ya. Your customer are your blood. Jadi customers Anda adalah jantung dari bisnis Anda. Ya. Kalau pelanggannya tidak ada, bisnisnya akan kolaps dan termehek-mehek. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membicarakan secara komprehensif mengenai tema managing customer service atau service excellence. Ya. Dalam slide di depan Anda ini ada agenda yang akan kita coba lalui bersama-sama ya dalam beberapa episode video tutorial kali ini. Yang pertama kita akan bicara mengenai bagaimana memahami quality service dan juga service culture. Apa sih sebenarnya pemahaman mengenai serve qual atau service quality, sering disingkat sebagai serve qual, service quality ya atau quality service. Apa dimensi-dimensinya? Dan yang kedua, kita akan bicara mengenai bagaimana kita punya keterampilan kunci untuk bisa memberikan layanan pelanggan yang berkualitas, yang prima, yang cetar membahana. Ya. Kemudian di bagian ketiga, kita akan bicara mengenai bagaimana mengelola customers dengan tipe kepribadian yang berbeda-beda atau kebutuhan yang berbeda-beda. Ya. Karena semua manusia punya kepribadian yang berbeda-beda, Mas. Karakteristiknya berbeda-beda, sehingga perlu dikelola dengan pendekatan yang juga berbeda-beda. Dan yang berikutnya atau yang terakhir kita akan juga bicara mengenai langkah-langkah untuk melakukan pemulihan service breakdown ketika kita mengalami kegagalan untuk menyampaikan service. Ya. Jadi itulah beberapa agenda yang akan kita lalui bersama-sama dalam modul pembelajaran online kali ini mengenai managing customer service. Ya. Langsung saja kita mulai dari elemen pertama ya atau agenda pertama. Jadi di depan slide Anda itu saya menampilkan elemen kunci dari quality service. Ya. Jadi mari coba kita lihat ya 5 elemen quality service. Jadi dalam studi-studi yang bersifat empirik mengenai pelayanan pelanggan ya, itu ditemukan ada 5 dimensi utama, Mas, yang sangat memengaruhi pelayanan pelanggan. Tidak hanya masalah servis ya, tidak hanya mengenai masalah empati misalnya ya, tapi ada 5 dimensi ini, Mas ya. Jadi bisa Anda lihat di layar Anda itu, 5 dimensi itu adalah reliability, assurance, tangible, empati, dan responsiveness. Inilah 5 dimensi atau fondasi yang membangun bangunan yang bernama customer service. Ya, ini adalah 5 dimensi yang memang sudah proven dalam studi-studi ilmiah mengenai pelayanan pelanggan. Ya. Jadi di seluruh dunia, entah perusahaan IBM, entah perusahaan Boeing, McDonald's, KFC, Starbucks, semua ketika melakukan pelayanan pelanggan memakai 5 dimensi ini, Mas. Jadi 5 dimensi inilah yang dipelajari, yang kemudian dipraktekkan. Karena itu kalau bisnis Anda mau menjadi maknyus, menjadi berjaya, kita harus fokus pada 5 dimensi ini. Ya. Inilah backbone dari quality service. Ya. Reliability, assurance, tangible, empati, dan responsiveness. Nah, dalam slide berikutnya saya mau menyampaikan sebuah data menarik itu, Mas ya. Pernah dilakukan survei, Mas, terhadap ribuan pelanggan ya. Itu ternyata memang yang paling dianggap paling penting oleh para pelanggan itu yang pertama adalah reliability ya, sampai 32%. Ya, reliability. Nanti kita akan bahas satu persatu apa itu reliability, apa itu responsiveness, apa itu tangible, dan seterusnya. Jadi responden memang punya
concern yang sangat tinggi terhadap reliability. Yang kedua, ketika mereka ditanya mengenai quality service, itu mereka merasa bahwa yang nomor 2 penting itu adalah responsiveness, ya, 22%. Jadi kecepatan untuk merespon keluhan pelanggan atau komplain pelanggan. Ya. Kemudian berikutnya baru assurance, empathy, dan tangibles. Ya. Ini pandangan dari customers. Ya. Jadi bukan berarti bahwa yang tangible tidak penting, ya, tetap dianggap penting juga, ya, 11%, ya. Tapi dari grafik ini kita tahu bahwa yang paling krusial, yang paling dipersoalankan pelanggan itu adalah reliability, ya, reliability. Nah, mari coba kita bahas apa reliability itu, ya. Jadi dalam slide berikutnya coba lihat, ya. Reliabilitas itu artinya kemampuan Anda untuk memberikan apa yang dijanjikan dengan andal dan tepat serta akurat, ya. You deliver what you promise. Strategi tindakannya, pastikan bahwa Anda telah mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dengan benar, janjikan hanya apa yang dapat Anda berikan, kemudian tindak lanjuti untuk memastikan bahwa produk atau servis telah diberikan sesuai dengan janji. Ya. Jadi reliability itu sebenarnya reliable, ya. Jadi Anda bisa diandalkan. Ya. Saya memberikan contoh nih, Mas, ya, memberikan contoh di slide berikutnya. Ini ada gambar logo-logo perusahaan-perusahaan terkenal. Ada Toyota, ada Telkomsel, ada Bank BNI, ada Lion Air, dan Garuda Indonesia. Nah, misalnya saya tanya kepada Anda, ya, dalam benak Anda, seberapa tinggi reliabilitas Lion Air? Coba kita bedah, ya. Dalam konteks Lion Air, ya, reliability-nya adalah ketepatan waktu. Ketika mereka bilang take off-nya jam 10, ya sebaiknya jam 10. Jangan delay sampai 1 jam, bahkan kadang-kadang 3 jam. Itu reliabilitasnya buruk. Ya, Anda gagal memenuhi janji Anda jam 10 take off. Ya. Kalau Garuda mungkin lebih baik, ya. Istilahnya itu OTP. OTP itu on time performance. Ya. Jadi dalam konteks penerbangan, reliabilitas itu adalah seberapa andal mereka memenuhi janji Anda. Tepat waktu. Yang kedua, kemudian bagasinya tidak ada yang hilang. Ya. Yang ketiga juga pesawatnya tidak jatuh. Reliable itu. Ya. Jadi yang paling dipersoalkan pelanggan adalah ketepatan waktu biasanya, ya. Jadi itu dalam konteks contoh industri penerbangan, ya. Kalau Toyota misalnya, itu kalau saya tanya kepada Anda, bagaimana pandangan Anda mengenai reliabilitas Toyota? Mungkin cukup tinggi, ya. Jadi Toyota itu selama ini dikenal sebagai perusahaan otomotif yang reliable. Mesinnya andal, mesinnya awet, ya. Tangguh. Bisa bertahun-tahun. Itu dalam konteks industri otomotif, reliabilitas itu adalah, ya, keandalan mesin. Jadi dua industri yang berbeda, Mas, ya. Lion Air sama Garuda itu jasa, perusahaan jasa. Seperti juga Bank BNI, seperti juga Telkomsel itu jasa, services. Sementara kalau Toyota itu kita kenal sebagai perusahaan produk oriented, ya. Produk bentuknya. Misalnya Toyota atau sepatu Nike, ya, atau KFC, McDonald itu produk, ya. Nah, dalam konteks Toyota, reliabilitasnya itu, ya, produknya handal. Kalau Anda beli Toyota, ya, produknya handal. Atau misalnya Anda beli mobil Hyundai. Kalau Hyundai, reliabilitasnya mungkin di bawah Toyota. Atau sepeda motor, ya, dulu ada sepeda motor Cina Jialing, ya. Reliabilitasnya kurang tangguh, makanya hilang sekarang merek itu. Ya, sementara kalau Honda, Yamaha, Suzuki itu reliabilitasnya relatif tinggi. Itu, Mas, ya, service excellence itu tidak hanya service jasa, ya, tapi juga produk oriented juga. Telkomsel juga dalam konteks industri telco, reliabilitasnya, ya, tidak pernah error, Mas, ya. Tidak pernah blank spot. Jaringannya stabil. Ya, reliable. Ya. Jadi itu kunci. Kalau dalam perusahaan-perusahaan seperti bank, ya, seperti Bank BNI, Bank BCA, reliable itu, ya, mereka bisa memenuhi pelayanan dengan tepat, ya. Kemudian uangnya tidak hilang, ya. ATM-nya tidak rusak, ya. Atau bahkan kadang-kadang ATM-nya juga bisa menelan kartu Anda sehingga kartu Anda hilang, itu tidak reliable. ATM-nya tidak reliable, ya. Atau mungkin saldo Anda berkurang dengan sendirinya, itu tidak reliable. Jadi reliabilitas itu intinya adalah you deliver what you promise. Ya, dalam industri produk atau jasa itu Anda deliver what you promise.
Ya contohnya seperti yang baru saja saya tampilkan. Itu reliable. Ya, nah sekarang pikirkan di perusahaan Anda itu reliable nggak? Anda memberikan layanan atau produk yang Anda deliver kepada customer itu reliable nggak? Ya, entah produk Anda bentuknya jasa atau benda atau barang gitu ya. Reliable nggak? Coba Anda elaborasi. Itu kunci sebenarnya, kunci ya. Nah, yang kedua adalah assurance. Ya, assurance itu kemampuan untuk memberikan sesuatu yang dapat dipercaya, terjamin keandalannya, kemampuan dan keahlian perusahaan meyakinkan konsumen. Ya, assurance, jadi assure, meyakinkan. Strategi tindakannya misalnya tunjukkan simbol kompetensi, misalnya sertifikasi ISO Award, tunjukkan keahlian pegawai atau portofolio pekerjaan atau pengalaman-pengalaman. Jadi assurance itu intinya ini Mas ya, memberikan keyakinan kepada calon pelanggan bahwa produk Anda itu bisa dipercaya, ya, tidak bohong, ya, assurance. Ya, contohnya saya memberikan contoh di slide berikutnya ini bisa Anda lihat ya, logo-logo ya banyak perusahaan yang iklan ketika mereka dapat sertifikasi ISO, ya itu untuk menunjukkan bahwa mereka itu assurance mutunya bisa dipercaya untuk meyakinkan pelanggan. Atau ini logo base brand ya. Tiap tahun ada lembaga-lembaga survei independen melakukan survei base brand. Menampilkan logo itu juga sebagai salah satu bentuk untuk meyakinkan calon pelanggan bahwa produk kami itu the best. Atau ini Mas, sertifikasi halal. Ini fenomena yang baru Mas ya. Banyak produk-produk yang penjualannya agak menurun setelah tidak ada label halalnya. Ya, karena di Indonesia ini ada fenomena namanya ledakan kelas menengah muslim. Ya. Middle class muslim itu ledakan. Ya. Jadi banyak produk-produk makanan yang harus mencantumkan sertifikasi halal untuk meyakinkan calon pelanggan yang muslim bahwa produk mereka itu halal. Karena kalau tidak biasanya penjualannya akan sedikit menurun. Ya, beberapa produk terkenal tidak ada logo halalnya, ya penjualannya kemudian menjadi sedikit terseok-seok. Jadi itu assurance Mas ya. Assurance itu meyakinkan calon pelanggan Anda bahwa produk Anda itu hebat. Assurance. Ya. Nah, yang berikutnya adalah tangible ya, di slide berikutnya ya, Anda bisa melihat tangible. Tangible ini sesuatu yang berkaitan dengan aspek fisik, Mas ya. Aspek ini berkaitan dengan aspek fasilitas fisik, peralatan, serta penampilan personal dari penyedia layanan. Strategi tindakannya, jagalah ruang kerja agar tetap rapi dan konsisten ya, desainnya. Susunlah barang-barang dengan teratur, berperilaku dan berpakaian secara profesional. Jadi tangible ini elemen-elemen fisiknya Mas ya, elemen-elemen fisiknya. Saya langsung berikan contoh saja, misalnya di slide berikutnya ini elemen tangible. Ya, Anda bisa lihat Bank Danamon sama Bank Syariah Mandiri. Itu elemen tangible Mas. Ya, kalau Bank Syariah Mandiri misalnya karena mereka bank syariah, karyawatinya justru diwajibkan memakai jilbab ya, supaya sejalan dengan value mereka, value sebagai bank syariah. Itu namanya tangible. Jangan dong bank syariah pegawainya malah pakai rok mini, itu kan aneh Mas ya, itu tidak kompatibel gitu. Sebaliknya kalau Bank Danamon ini bank umum ya, bisa pakai jilbab, bisa tidak pakai jilbab ya, mereka juga pakai seragam yang bagus. Jadi kalau Anda perhatikan semua bank itu memang seragamnya pasti keren-keren ya, karena itu elemen tangible. Di Indonesia ini memang salah satu industri yang pelayanan servisnya itu lebih unggul dibanding industri lain adalah perbankan Mas. Kenapa? Karena mereka persaingannya ketat ya, juga industrinya cukup solid ya, pengawasnya kredibel. Jadi seragamnya oke ya. Beberapa perusahaan non bank ya juga punya seragam ya. Trans TV misalnya punya seragam hitam ya warnanya. Itu salah satu seragam ya. Itu seragam itu tangible Mas. Atau kalau Anda lihat di jalan-jalan suka ada mobil IndiHome ya, Telkom IndiHome merah warnanya, itu ya juga tangible. Atau PLN. Dan hati-hati Mas ya, mobilnya kalau bisa juga dirawat. Saya pernah menyaksikan sebuah mobil merek punya Lion Air ya, itu peot-peot Mas mobilnya, bekas tabrakan, bekas nabrak. Itu sebenarnya memberikan cermin yang buruk. Ya, jangan pernah underestimate. Anda punya mobil operasional, ada logo perusahaan Anda, tiba-tiba mobilnya spionnya pecah. Itu sudah memberikan impresi yang buruk. Ya. Saya pernah melihat mobil Lion Air itu, ya, Avanza, kumuh mobilnya, dan ada peot-peotnya, itu memberikan impresi yang buruk. Ya. Sama juga saya pernah melihat mobil PLN, ya, mobil dinasnya PLN, juga
ada bekas tabrakannya, Mas. Ya, lecet-lecet. Itu memberikan impresi yang buruk. Jadi ngurus mobil operasional saja tidak bisa gitu ya. Apalagi ngurus manajemen perusahaannya. Itu contoh mobil. Yang kedua, tangible itu WC, Mas. Ya. Saya itu punya banyak klien. Kalau klien-klien saya yang hebat itu biasanya WC-nya bersih, Mas. Itu tangible itu. Jadi pernah pakar manajemen mengatakan bahwa salah satu cara untuk mengukur kualitas manajemen perusahaan itu mudah, Mas. Mas Yodi, apa itu, Pak? Cukup Anda ke WC-nya. Kalau WC-nya wangi, bersih, itu pertanda manajemen perusahaan itu bagus. Tapi coba kalau Anda, mohon maaf ya, kalau Anda datang ke perusahaan yang abal-abal, atau mungkin ke instansi pemerintah ya, saya suka punya klien kementerian juga. Kalau di kementerian-kementerian itu WC-nya kadang-kadang tidak sebersih perusahaan-perusahaan swasta ya, apalagi swasta yang multinasional gitu ya. Jadi itu pertanda, Mas, itu elemen tangible dari kualitas layanan. Ketika Anda punya WC yang kotor, yang tidak bersih, yang bau, itu pertanda bahwa layanan service quality Anda itu buruk. Pelanggan masuk ke WC aja sudah tidak nyaman gitu ya. Jadi hati-hati, Mas, dengan WC, dengan mobil operasional. Ya. Jadi itu brand ambassador, mobil WC itu sebenarnya duta pelayanan Anda tanpa kita sadari. Jadi itu masih elemen tangible. Elemen tangible berikutnya ini ya, di halaman berikutnya ya, saya ngasih contoh, ini Singapore Airlines. Ini salah satu contoh tangible yang legendaris ya. Mereka pakai seragam pramugari Singapore Airlines ini memang sangat legendaris, ya, sangat legendaris, terkenal. Ya, jadi ini, Mas, ini contoh yang powerful mengenai aspek tangible. Singapore Airlines punya concern yang sangat tinggi terhadap seragam pramugarinya, karena mereka sebenarnya ujung tombak dari citra perusahaan. Makanya mereka bikin seragamnya itu tidak main-main. Mereka sampai merekrut desainer dari Perancis ya untuk mendesain seragamnya ini. Jadi seragam pragawat pramugari Singapore Airlines ini memberikan citra yang luar biasa ya. Atau contoh lainnya ya, saya memberikan contoh di halaman berikutnya adalah seragam Garuda Indonesia. Ini juga keren, pakai kebaya, pakai busana yang simple kayak gini tapi elegan ya, bangga membawa Indonesia ke pentas dunia. Dan memang, Mas ya, elemen tangible dari Garuda ini punya pengaruh kenapa mereka terpilih sebagai best crew ya. Jadi kru kabin terbaik di dunia loh, Mas. Garuda itu jangan meremehkan ya. Jadi pramugari Garuda yang cantik-cantik itu, yang segar, yang bening itu, pakai kebaya itu terpilih menjadi kru pelayanan pesawat terbang terbaik sedunia. Mengalahkan SQ, mengalahkan Singapore Airlines. Ini elemen tangible, Mas. Ya. Atau contoh berikutnya, saya tampilkan ini di slide berikutnya, Starbucks Cafe. Ya. Itu sebenarnya kalau Anda lihat kafe-kafe Starbucks itu, jangan pernah menyangka bahwa mereka itu punya panduan loh, Mas, dari kantor pusatnya di Seattle sana. Mereka punya panduan bahwa logonya harus ditaruh di mana, ya, kursinya harus seperti ini, warnanya harus seperti ini, itu ada panduannya, dan warna dan bau kopinya. Ya. Pernah ada cerita menarik ini di sebuah Starbucks di Tokyo, pernah dibuka, mereka memperkenalkan roti lokal gitu ya. Kadang-kadang boleh ya diperkenalkan roti lokal. Tapi kemudian efeknya buruk, karena bau roti lokal itu sangat menyengat, sehingga bau kopi Starbucks-nya menjadi turun, menjadi kalah. Aroma kopi Starbucks-nya itu menjadi kalah oleh aroma roti itu, karena aroma roti itu sangat menyengat. Langsung dilarang itu, Mas, rotinya tidak boleh lagi dijual. Kenapa? Karena aroma kopinya itu menjadi surut. So, can you imagine? Jadi di Seattle sana punya panduan bahwa setiap cafe Starbucks aroma kopinya itu harus sekian. Itu diukur, Mas, mereka punya pengukurnya untuk melacak aroma kopi di kafenya itu. Sampai sedetil itu, mereka punya panduan bahwa Anda tidak boleh membuka cafe Starbucks kalau aroma kopi di cafe Anda itu tidak berada pada level sekian. Itu namanya elemen tangible. Ya, jadi dan itu yang menurut saya membuat Starbucks menjadi laku di seluruh dunia. Mereka punya patokan desain interiornya itu pakem seperti ini, tidak boleh menyimpang. Makanya kalau Anda lihat cafe Starbucks di mana-mana di Indonesia ataupun di luar negeri itu mirip, punya karakter. Meskipun mungkin desainnya agak sedikit ada modifikasi ya, tapi pakem keseluruhannya itu sama. Ya, besarnya logo itu sama itu. Ya, jangan salah sangka, Mas, besarnya logo itu harus sama. Tidak boleh berbeda-beda. Jadi itu namanya elemen tangible. Sama di halaman berikutnya saya ngasih contoh desain interior McDonald ya. McD ini
gerai-gerai barunya ya desainnya seperti ini, Mas. Kalau Anda lihat gerai-gerai yang baru di kota-kota Bekasi atau di Tangerang atau di Bintaro. Sama ini, Mas. Ini elemen tangible dari sebuah layanan pelanggan. Jangan pernah underestimate. Dan sekali lagi ini desain interior seperti ini dipandu langsung dari kantor McDonald di Chicago sana. Jadi di Chicago itu sudah punya panduan kalau Anda mau bikin gerai, desain arsitekturnya harus seperti ini. Logonya harus seperti ini, warnanya harus seperti ini. Tidak boleh menyimpang dari seperti ini. Tidak boleh Anda sekalipun ngasih warna hijau ke logo McDonald. Atau sebaliknya Anda tidak boleh haram mengasih warna oranye ke logonya Starbucks. Itu elemen tangible, Mas. Jadi sebenarnya elemen tangible itu sesuatu yang sangat penting untuk mempengaruhi, membujuk pelanggan. Ya. Seragam pramugari, ya, desain interior kafe, desain interior gerai, ya, seragam pegawai bank, itu namanya elemen-elemen tangible. WC termasuk, Mas, ya. Jadi itu elemen-elemen tangible yang tidak boleh dilupakan ketika kita berpikir mengenai customer service. Nanti kita akan lanjutkan dengan elemen-elemen service quality lainnya. Terima kasih.